Akhirnya, kami bertiga menginjakan kaki di situ. Begitu keluar dari bandara, udara dingin langsung menyapa. Aku menatap Bhumika yang tampak begitu anggun dengan jaket birunya, sementara Dot memasang wajah datar, tapi matanya tidak bisa menutupi rasa kagumnya pada kota ini. Dalam hati aku bersyukur bisa membawa mereka berdua sampai sejauh ini. Perjalanan ke hotel terasa indah, gedung-gedung tinggi, jalanan yang tertata rapi, dan lalu lintas yang tertib membuatku seolah sedang masuk dunia baru. Bhumika duduk di sampingku sambil terus tersenyum, sesekali menggenggam tanganku. Rasanya luar biasa bulan madu pertama kami. Sampai di Darling Harbour, hotel tempat kami menginap, pemandangan laut kecil dan lampu-lampu kota begitu memukau. Malam pertama, aku mengajak Bhumika makan malam romantis di restoran hotel. Kami tertawa, ngobrol tentang banyak hal, bahkan membicarakan masa depan setelah pulang dari sini. Rasanya aku benar-benar lelaki paling beruntung di dunia. Dot ikut bersama kami, tapi aku tahu pikirannya tidak sepenuhnya di sini. Sesekali aku lihat dia sibuk dengan ponselnya, mencari alamat dan bertanya lewat forum online. Dia pikir aku tidak tahu, tapi sebagai bapak, aku bisa membaca gelagat anakku. Dia pasti sedang mencari jejak Gea. Esok harinya, kami berkunjung ke Sydney Opera House. Bhumika terlihat bahagia sekali. Matanya berbinar saat berfoto dengan latar gedung ikonik itu. Aku merangkul bahunya, berbisik pelan, "Aku janji bakal bikin kamu bahagia selamanya." Dia hanya tersenyum, tapi senyum itu cukup bikin dadaku hangat. Di sisi lain, Dot tampak mondar-mandir, pura-pura sibuk mengambil gambar. Padahal, aku sempat mengintip. Layarnya dia sedang membuka peta rumah sakit besar di kota ini. Hatiku berdesir, ingin sekali bertanya, tapi aku memilih diam. Aku tahu ada luka yang ingin dia sembuhkan dengan caranya sendiri. Hari berikutnya, aku membawa Mika jalan ke Bondi Beach. Angin laut yang segar membuat kami betah berlama-lama di tepi pantai. Kami tertawa, bercanda, bahkan sempat membeli es krim meski udara dingin. Untuk sesaat, aku benar-benar lupa dunia. Inilah yang aku impikan. Kebahagiaan sederhana bersama wanita yang aku cintai. Dot lagi-lagi berusaha menghilang. Katanya ingin menyusuri toko oleh-oleh. Tapi aku tahu, itu hanya alasan. Aku membiarkannya. Setiap orang punya perjalanan hatinya masing-masing. Dan mungkin, perjalanan Dot tidak kalah penting dibandingkan bulan madu kami. Malam itu, aku dan Mika duduk di balkon hotel. Cahaya lampu kota Sydney berkilau di depan kami. Aku menatap istriku lama sekali, lalu berkata dalam hati, "Aku sayang sekali sama dia. Kalau bukan karena cinta ini, mungkin aku nggak akan pernah berani melangkah sejauh ini." Mika menoleh, seolah bisa membaca isi kepalaku, lalu menggenggam tanganku erat. Sementara itu, Dot belum kembali ke kamar. Aku sempat khawatir, tapi beberapa saat kemudian kulihat dia pulang dengan wajah lelah. "Aku cuma jalan-jalan," katanya singkat, tapi aku bisa lihat ada kegelisahan di matanya. Hari demi hari di Sydney terasa seperti dua dunia yang berjalan bersamaan. Dunia kami, aku dan Mika, penuh tawa, pelukan, dan kebahagiaan bulan madu. Dunia Dot penuh pencarian, diam-diam, seakan sedang berburu sesuatu yang hilang. Sebagai seorang ayah, hatiku terbelah. Aku ingin sepenuhnya menikmati momen indah bersama istriku. Tapi aku juga ingin mendampingi Dot. Aku tahu dia sedang menanggung beban besar, rasa bersalah yang tidak mudah. Namun aku percaya, kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang sama. Aku punya jalanku dengan Mika, sementara Dot punya jalannya sendiri dengan Gea. Kami hanya kebetulan berada di satu kota, satu perjalanan. Dan di tengah segala tawa bulan madu ini, aku tahu suatu hari nanti, Dot akan menemukan jawabannya. Entah Gea masih menunggunya, atau takdir sudah menyiapkan kisah lain untuknya. Yang jelas, aku akan selalu ada di samping mereka berdua.